Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Rabbul Alamin, Rabb yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam sehat walafiat di kajian intensif pembahasan kitab Ma'arijul Al-Qabul. Mudah-mudahan menjadi wasilah bertambah keimanan, menguatkan fondasi akidah, ketauhidan kita, dan mudah-mudahan menjadi wasilah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan sebagaimana dituturkan di hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Kabsyah Al-Anmari. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad dianggap oleh para ulama sahih. Bahkan beliau mengatakan, Abu Isa qala hadis hasanun sahih. Rasulullah SAW mengatakan, salasatun uqsimu alaihinna, 3 perkara aku bersumpah di atasnya. Ini Rasul yang bersumpah ya. 3 perkara aku bersumpah di atasnya. Yang pertama, qala ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin. Yang pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Sedekah harta seorang hamba tidak akan pernah berkurang. Sedekah harta seorang hamba tidak akan berkurang. Maksudnya adalah harta yang disedekahkan itu tidak akan pernah berkurang. Rasulullah SAW bersumpah ini. Yang kedua, wala zulima 'abdun mazlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan. Yang kedua, tidaklah seorang hamba terzalimi dengan satu kezaliman, tidaklah seorang hamba terzalimi dengan satu kezaliman
illa zadahullahu izzah, kecuali Allah tambahkan dia kemuliaan. Kecuali Allah akan tambahkan dia kemuliaan. Semakin mulia. Syaratnya apa? Fasabara. Kuncinya adalah bersabar. Jadi tidaklah seorang hamba terzalimi fasabara 'alaiha, kemudian dia bersabar di atasnya, illa zadahullahu izza, kecuali Allah akan tambahkan baginya kemuliaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu masalah, ini pintu meminta-minta. Jadi tidaklah seorang hamba membuka diri untuk meminta-minta, ya. Maka kata Rasulullah, illa fatahallahu alaihi baba faqrin, kecuali Allah akan bukakan untuknya pintu kefakiran. Kecuali Allah akan bukakan untuknya pintu kefakiran. Jadi tidaklah seorang hamba ini meminta-minta hajat, kebutuhan dunia, kecuali Allah akan bukakan pintu kefakiran untuknya. Dia akan fakir terus. Jadi ada 3 hal di mana Rasulullah SAW bersumpah di atasnya. Yang pertama apa? Shadaqah, harta seorang hamba tidak akan pernah berkurang. Yang kedua apa? Seorang hamba yang terzalimi kemudian dia bersabar, Allah akan tambah justru apa? Kemuliaan. Yang ketiga, seorang hamba membuka diri untuk meminta-minta, kecuali Allah akan bukakan untuknya apa? Pintu kefakiran. Kemudian beliau melanjutkan, sejatinya ada tambahannya. Wa uhadditsukum haditsan fahfazuhu, dan aku ingin ceritakan kepada kalian, hafalkan itu, pahami. Innamad dunya li arba'ati nafarin, sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Sesungguhnya dunia untuk 4 orang. Pertama, abdun razaqahu Allahu malan wa ilman. Pertama, hamba yang diberikan rezeki berupa harta dan ilmu. Hamba diberikan rezeki berupa harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu. Maka dengannya, yakni dengan harta dan ilmu tersebut, dia bertakwa kepada Allah dan dia sambungkan silaturahmi. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Maka dia bertakwa
dengan harta tersebut, yakni harta dengan rezeki berupa harta dan ilmu tersebut, dia bertakwa kepada Allah dan dia sambungkan apa? Silaturahmi. Dia tahu betul bahwa Allah memiliki hak. Maka orang ini hada bi afdalil manazili. Orang ini seutama-utamanya kedudukan. Punya ilmu, punya harta, punya apa? Ilmu. Ya, rezeki itu ada dua berarti. Rezeki berupa apa? Harta. Rezeki berupa apa? Ilmu. Fungsinya untuk apa rezeki itu? Fungsi rezeki itu untuk apa? Nah, ini disebutkan, lanjutkan tadi. Untuk takwa kepada Allah dan untuk menyambungkan silaturahmi. Jadi kalau kita punya rizki harta, kita punya ilmu, maka pergunakan rezeki tersebut, yakni harta dan ilmu itu untuk apa? Untuk jalan takwa kepada Allah dan untuk menyambungkan silaturahmi. Itu harta. Yang kedua, abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Hamba kedua, hamba yang kedua, Allah berikan rezeki berupa ilmu tanpa rezeki harta. Allah berikan rezeki ilmu tanpa rezeki harta, atau hartanya sedikit, tapi Allah anugerahkan rezeki berupa apa? Ilmu. Fahuwa sadiqun niyati. Kemudian dia berniat, lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin. Kemudian dia berniat, seandainya aku punya harta, aku akan beramal seperti si fulan yang pertama. Fahuwa biniyati fa ajruhu masawa. Maka dengan niatnya ajruhuma, keduanya memiliki pahala yang sama. Bisa dipahami, Pak? Kalau yang pertama kan punya harta, punya ilmu. Kalau yang kedua punya ilmu tapi harta tidak punya, tapi ada keinginan baik. Seandainya punya harta, ingin ini dan itu seperti si fulan, menunaikan ibadah, melakukan ketaatan, bisa silaturahmi dan seterusnya. Maka kedudukan keduanya sama. Yang ketiga, dunia milik yang ketiga. Abdun, itu seorang hamba, razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Orang yang diberikan rezeki harta tanpa rezeki ilmu. Ya, seorang hamba yang diberikan rezeki berupa harta tanpa rezeki ilmu. Bahwa yahbitu fi mali bi ghairi ilmin, maka dia habiskan hartanya tanpa ilmu. Maka dia habiskan hartanya tanpa apa? Ilmu. Ilmu yang maksud ilmu syariat ya, ilmu agama ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat dia takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena yang memiliki rasa takut itu adalah para ulama. Ini yang diisyaratkan dalam hadis ini. Orang ini diberikan harta tanpa ilmu. Akhirnya harta itu dia habiskan untuk apa? Ya tanpa dasar ilmu dia. Berarti tanpa hawa nafsu, akhirnya ujung-ujungnya yang bertindak situ. Maka bagaimana kedudukan dia? Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia tidak sadar, tidak tahu bahwa Allah punya hak. Fahada akhbathil manazil. Ini seburuk-buruknya tingkatan atau kedudukan. Ini orang yang paling buruk di dunia tuh. Yang keempat, ini ngeri. Yang keempat sama. Abdun lam yarzuqallahu malan wala ilman. Hamba,
orang yang tidak diberikan rezeki oleh Allah, harta tidak punya, ilmu tidak punya. Kemudian dia berniat, dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Seandainya aku punya harta, aku akan beramal seperti amalan si fulan. Tapi masalahnya tidak didasari oleh apa? Ilmu. Fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya itu wizruhu masawa, dosanya sama dengan yang ketiga. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih kata Imam. Tuh. Ini ya kedudukan manusia atau dunia itu untuk 4 orang. Yang murajaah dulu. Untuk siapa? Pertama untuk siapa? Hamba diberikan rezeki berupa apa? Harta dan ilmu. Kemudian dipakai untuk apa? Takwa kepada Allah. Dipakai juga untuk apa? Silaturahmi. Makanya kalau kita punya ilmu, kemudian punya harta, maka apa? Pakai dalam 2 hal ini, untuk bertakwa kepada Allah dan untuk menyambungkan apa? Silaturahmi. Yang kedua, orang yang diberikan apa? Rizki ilmu tanpa harta, punya niat baik, maka walaupun dengan niat saja dia memiliki kedudukan sama dengan yang pertama. Maka ini bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kedudukan ilmu lebih utama daripada harta. Yang keempat, yang ketiga, ya diberikan, ada orang yang diberikan harta tanpa ilmu, akhirnya dihabiskan untuk apa? Hawa nafsu, ngeri. Ya, dia tidak mengetahui bahwa Allah punya hak dari harta tersebut. Tuh. Kemudian yang keempat, ini akhbasul manazil ya, seburuk-buruk kedudukan. Yang keempat, orang yang tidak diberikan rezeki berupa apa? Harta nggak punya, ilmu apalagi, tapi niatnya, keinginannya gede, gitu ya. Maka apa yang terjadi? Kedudukan dia sama dengan kedudukan yang ketiga, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk manusia. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dikaitkan dengan harta, kita masuk di lanjutan pembahasan zakat sebagai bagian daripada rukun Islam. Ya, mal itu diambil dari kalimat mala yamilu mailan, bahwa mailun. Malun itu kan harta. Harta itu diambil dari apa? Kalimat dalam bahasa Arab dari mala yamilu. Apa mala yamilu itu artinya? Ada yang tahu? Mala yamilu itu apa artinya? Condong, mail. Condong. Itu menarik. Apa hubungan, apa hakikat harta, hubungan antara harta dengan definisi secara bahasa? Erat sekali. Karena harta itu apa? Menarik. Dan setiap orang cenderung kepada apa? Harta. Oleh karena itu Allah badikan surat Takatsur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Menarik. Bahkan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatil di surah Al-Imran ayat 14. Manusia dihiasi kecintaan terhadap ini semua harta diantaranya. Definisi harta secara apa? Bahasa. Diambil kalimat mala yamilu mailan yang artinya kecondongan, keterikatan, ketertarikan. Oleh karena itu, sejatinya memang wajar kalau manusia, seorang hamba itu ada kecenderungan, keinginan, kecintaan terhadap apa? Wajar. Makanya tadi diabadikan surah Al-Imran ayat 14. Allah hiasi itu. Ya kalau ada orang yang tidak senang terhadap harta, itu diragukan sebenarnya. Karena Allah memang sifati manusia
kecintaan, kecenderungan terhadap harta ada. Hanya saja dalam agama kita ada batasan-batasan. Dalam agama kita, dalam syariat ada hak. Dalam harta ada hak Allah, seperti tadi dikatakan. Wa ya'lamu anna lillahi haqqan, dia sadar betul dan tahu betul bahwa Allah itu punya hak dari rezeki yang Allah anugerahkan padanya. Baik rezeki berupa harta atau rezeki berupa ilmu, Allah punya hak di situ. Apa haknya? Takwa kepada Allah. Kalau harta apa? Silaturahim, zakat, sedekah. Hanya saja memang dalam hal ini erat betul dengan keimanan. Ya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti nyata. Bukti nyata dari apa? Keimanan. Karena dia sudah mampu menundukkan. Gitu. Menundukkan keterikatannya, ketertarikannya dia terhadap harta demi tunduk patuh kepada apa? Perintah Allah, syariat. Makanya sedekah itu adalah burhanun, bukti nyata. Tuh. Baik, lanjut. Pada sesi ini kita akan berbicara tentang hukum orang yang enggan untuk membayar zakat. Hukmu mani'i az-zakah. Ya, setelahnya di pertemuan pertama sudah disampaikan ya keutamaan-keutamaan dari zakat. Amma hukmu tarikiha fa in kana man'uhu inkaran liwujubiha fakafirun bil ijma' ba'da nususil kitabi wa sunnah. Adapun hukum meninggalkan zakat, maksudnya meninggalkan apa? Mani'uz zakah, menahan untuk membayar zakat. Inkaron liwujubiha, sebagai bentuk pengingkaran terhadap kewajiban zakat itu sendiri. Dia menolak wajibnya zakat. Zakat tidak wajib. Maka fakafirun bil ijma'i, maka dia dihukumi kafir. Bil ijma'i, dengan ijma'. Ba'da nususil kitabi wa sunnah, setelah nas dari Al-Quran dan sunnah. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala. Wa in kana muqirran biwujubiha, itu yang pertama, menolak kewajibannya. Sekarang wa in kana muqirran biwujubiha, apabila dia mengakui kewajiban zakat, wa kanu jama'atan, dan bentuknya adalah jamaah, ini berkelompok, tidak individu, tidak perorangan, tapi jamaah, banyakan gitu, nolak kabeh zakat gitu. Mukiran biwujubiha, dia mengakui kewajiban zakat, walahum syaukatan, akan tetapi enggan untuk menunaikan apa? Zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Qatalahumul imamu, maka imam, pemimpin, memerangi mereka. Jadi kalau bentuknya jumlah, berupa jumlah banyakan orang, golongan tertentu umpamanya, semua sepakat menolak dan enggan untuk mengeluarkan zakat, maka qatalahumul imamu, seorang imam memerangi mereka, lima fis sahihaini, berdasarkan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala lamma tuwfiya Rasulullah, kata Abu Hurairah belum menuturkan, ketika Rasulullah wafat, setelahnya Rasulullah wafat, karena Abu Bakrin, maka Abu Bakarlah yang menjadi khalifah. Wa kafara man kafara minal Arab, maka kafirlah sebagian dari bangsa Arab. Nah, subhanallah ya, ini dekat banget zaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu masih di sahabat, kalangan sahabat. Tapi kekafiran itu, bahkan kemurtadan itu ada. Kemurtadan itu ada. Sampai-sampai dalam definisi sahabat itu sendiri, ada di antara sahabat yang memang
kemudian murtad tapi masuk Islam lagi. Sehingga ada sebagian yang memberikan definisi tentang sahabat itu, man laqiya bi Rasulillah, siapa yang berjumpa dengan Rasulullah, mu'minan bihi, beriman kepadanya, kemudian wa mata ala dzalika, dan meninggal di atas keimanan tersebut kepada Rasulullah, walau tahallalat alaihi riddah, walaupun pernah murtad sekalipun. Ini menunjukkan isyarat bahwa keislaman, keimanan, hati itu, ini Masya Allah, di bawah jemari siapa? Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ba'udatil ahdu, kalau zaman kita itu lebih jauh dari masa atau kurun yang diberikan jaminan oleh Rasulullah SAW. Kan kata Rasul, khairul kurun, sebaik-baik generasi itu adalah korni, generasiku, yakni generasi para sahabat, tabi'in, dan kemudian tabi'ut tabi'in. Penyebutannya 3 memang disebutkan di situ. Gitu. Apalagi sepeninggalan mereka. Ini diutarakan oleh Imam Ibnu Abdul Aziz di kitab Tahawiyah, ya, syarah terhadap Tahawiyah. Apalagi kalau seandainya waktu sudah jauh dari masa kebaikan, keemasan gitu Islam. Maka faqala Umaru kaifa tuqatilu an-nasa, engkau bagaimana hendak memerangi mereka? Wa qad qala Rasulullah, sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nasa, aku disuruh untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qalaha faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Siapa yang mengatakan 2 kalimat syahadat, maka terpelihara darah dan harta jiwa kecuali dengan haknya. Ini hak Islam, perhitungannya di hadapan Allah azza wa jalla. Faqal, apa yang terjadi? Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi, pasti aku akan perangi siapapun yang memisah-misah, membeda-bedakan kewajiban salat dan kewajiban zakat. Salat wajib, zakat tidak. Kan itu kasusnya seperti itu. Tuh. Ada satu faedah dikutip oleh Ibnu Abdul Aziz, saya kira bagus. Ketika membahas tentang tauhid di poin pembahasan pertama, ya, bahwa di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah mu'taqidina bi anna Allah azza wa jalla la ilaha illallah la syarikalah, bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau membahas tentang tauhid. Ya. Kewajiban atas orang hamba itu tiada bukan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan nazar, bukan meneliti. Seperti apa yang dikatakan oleh sebagian, terutama dari ahli kalam. Ahli kalam meneliti dulu. Tuh. Kewajiban yang pertama tiada bukan adalah ikrar 2 kalimat syahadat. Sehingga anak kecil, anak yang belum balik, ketika dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak ada tuntutan untuk kembali berikrar 2 kalimat syahadat, karena kewajiban dia itu sudah tertunaikan, yaitu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada faidah juga di situ, bahwa yang pertama kali harus disampaikan, diajarkan kepada anak itu bukan mereka bisa ini, bisa itu, pandai ini, pandai itu, akan tetapi arahkan, ajarkan kepada mereka itu kewajiban mereka terdahulu yang paling utama. Apa kewajiban yang paling utama untuk mereka? 2 kalimat syahadat, tauhid. Sebab la ilaha illallah itu awalu, ini apa istilahnya, pertama kali ada di dunia, sekaligus akhir kewajiban yang ada di dunia, dan awal kewajiban di dunia dan akhir kewajiban. Kan disebutkan juga di hadis Rasulullah SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti akan masuk surga, menunjukkan akhir ucapan itu la ilaha illallah. Dan yang pertama kali tauhid la ilaha illallah. Sehingga
awal keberadaan kita di dunia harus menjadikan tauhid menjadi paling utama, sebagaimana paling akhir juga ketika kita lepas dari dunia ini adalah apa juga? Tauhid. Hanya itu. Sehingga kewajiban kita terhadap baik dari sisi tarbiyah, menyampaikan mentarbiyah anak itu adalah apa yang pertama kali? Kewajiban dia, pokok kewajiban yang pertama, karena dia pertama kali di dunia kan? Yaitu la ilaha illallah. Harus sampaikan itu, diajarkan itu. Bukan bisa ini dulu, baru setelah boleh ajarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Fa inna zakata haqqul mal. Kemudian beliau melanjutkan, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, demi Allah aku pasti akan perangi siapapun yang memisah-misah antara kewajiban salat dan kewajiban zakat. Karena zakat haqqul mal, kewajiban harta. Walau man'uni inaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah laqataltum. Seandainya saja ada orang sekumpulan orang yang menghalangiku, ya, inaqan unuk, punduk unta ya, punduk unta. Kanu yu'addunaha ila Rasulullah, ya, yang mereka biasa serahkan kepada Rasulullah, ya, mereka untuk apa? Menghalang-halangi, maksudnya zakat. Laqataltum ala man iha, aku pasti perangi mereka atas atau sebab perbuatan mereka, yaitu menghalangi zakat tersebut. Qala Umar fa wallahi ma huwa illa an sarahallahu sadra Abi Bakar. Demi Allah aku tidak melihat kecuali Allah telah membukakan, telah melapangkan dada Abu Bakar, dan aku wa araftu annahu al-haq, dan aku sadar betul itu adalah kebenaran. Tuh. Jadi apa faedah dari hadis ini? Ya. Apabila yang menolak kewajiban zakat itu, atau dia ikrar 2 kalimat syahadat, akan tetapi membedakan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Sholat menunaikan, tapi pas zakat dia tidak menyerahkan. Kasusnya seperti itu yang terjadi kepada Abu Bakar di masa itu. Sehingga Umar bin Khattab kan mengatakan, bukankah mereka mengatakan la ilaha illallah, terpelihara darah harta jiwa mereka? Itu kan ya. Abu Bakar, demi Allah pasti aku akan perangi walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sampai demikian. Tuh. Fa wallahi ma huwa illa an ra'aitullah qad sara sada Abi Bakar lil qital fa alimtu annahu al-haqq. Aku tahu betul itu adalah kebenaran. Tuh. Jadi apa kira-kira? Bisa dipahami, Pak? Kalau yang menolak enggan menyerahkan zakat itu berupa apa? Jamaatan, banyakan. Siapa yang menegakkan hukumnya? Pemerintah. Apa? Dieksekusinya? Diperangi. Ya, baik. Wa hadzal ladzi istanbatahu Abu Bakrin musarrahun bihi fi mantuqil ahadits shahihah. Kesimpulan yang ditarik oleh Abu Bakar As-Siddiq ini sejatinya memang musor tasrih, tegas, sebagai mantuk hadis dari Abdullah bin Umar, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kan disebutkan 3, 2 kalimat syahadat, salat, kemudian zakat. Apabila mereka menunaikan itu semua, baru terpelihara harta jiwa kecuali dengan hak Islam. Kan dimasukkan juga zakat tadi. Makanya apa yang misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dikali untuk memerangi adalah hak istinbat, kesimpulan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada di kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Khalid bin Walid untuk memerangi Bani Mustalik yang enggan juga untuk menyerahkan apa? Zakat. Tuh. Ketika sampai berita kepada Nabi SAW bahwa mereka enggan menyerahkan zakat, walam yakun ma balagahu anhum haqqo, pada sejatinya tidak benar. Sampai turunnya ayat di surah Al-Hujurat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Diutuslah Khalid bin Walid. Wallahu a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita lanjut insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Imam Al-Baghawi
dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil atau tentang sababun nuzul dari Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Allah Rabbul Alamin berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian seorang fasik atau orang fasik. Apabila seorang fasik datang dengan membawa berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Ila akhir ayat, di akhir surah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Khalidan, ini mengutus Khalid bin Walid kepada Bani Mustalik sebagaimana tadi telah disebutkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ungdur," kepada Khalid bin Walid, lihatlah nanti. Fa in ra'aita, jika engkau melihat, minhum, di antara mereka, ma yadullu ala imanihim, apa yang menunjukkan atas keimanan mereka, fakhudh minhum zakata amwalihim, maka ambil, tarik dari mereka zakat mereka. Jelas ya? Kewajiban zakat atas mukmin. Wa illam tura, jika wa illam tara, jika engkau tidak melihat yakni keimanan pada mereka, fasta'mil fihim ma yusta'mal, maka angkatlah dari tengah-tengah mereka ma yusta'malu fil kuffar, seperti bagaimana bermuamalah dengan orang kafir, yaitu jizyah, ditarik apa? Jizyah. Lihat, ada zakat sebagai hakul mukmin, hakul muslim, dan ada ini jizyah, tarik seperti halnya menarik dari orang kafir, hak orang dari orang kafir. Menunjukkan apa ini? Ini dijadikan sebagai dalil bahwa menolak zakat itu apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi. Jadi sekali lagi, apabila yang menolak itu berupa jama'atan, maka diperangi oleh siapa? Oleh pemimpin. Sekarang yang kedua, wa amma in kanal mumtani'u, apabila yang menolak itu yakni an ada'iz zakah, menolak untuk menunaikan zakat, fardan, individu, perorangan, minal afrad, fa ajma'u ala annaha tu'khadhu minhu qahran, maka lihat, para ulama sepakat bahwasannya ia ditarik secara paksa. Ditarik secara paksa. Oleh siapa yang menariknya? Pemerintah yang menegakkan syariat Islam. Ditarik paksa. Jadi orang yang enggan untuk menunaikan apa? Zakat, sampai demikian. Nanti muncul masalah, apakah ditarik paksa plus takzir? Takzir itu berupa hukuman tambahan, ya, setengah harta ditarik. Ya, nanti ada pembahasannya. Waqtalafu min dzalika fi masaila. Maka mereka pun berbeda pendapat, silang pendapat dalam beberapa masalah. Yani menangani orang yang menolak kewajiban atau menolak apa? Untuk menyerahkan zakat secara individu. Pertama, hal yukfaru amla, apakah mereka dianggap kafir, dihukumi kafir, amla atau tidak? Faqala Abdullah ibnu Syakik, kata Abdullah ibnu Syakik, sebagaimana telah disampaikan di pembahasan salat, karena ashabu Rasulillah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarawna minal a'mali syai'an, tidak melihat, tidak memandang dari amalan, apabila amalan tersebut itu ditinggalkan menjadi kafir, kecuali dari apa? Salat. Artinya dia tidak kafir. Seorang muslim, seorang mukmin yang mengakui kewajiban zakat tapi tidak mau mengeluarkan zakat, berdasarkan perkataan ini
Ya, sebagai isyarat bahwa para sahabat tidak memandang satu amalan apabila ditinggalkan kecuali akan menjadi kafir, kecuali dari apa? Sholat saja, berarti zakat tidak. Berarti kategori sebagai fasik. Sebagai apa? Fasik, yaitu orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah, ketaatan terhadap Rasul. Nah, ini juga dikatakan oleh Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Abu Ayyub As-Sikhtiyani, tarkus salati kufrun la yukhtalafu fih. Meninggalkan salat itu kekufuran yang tidak diperselisihkan, dipertentangkan. Wa dhahaba ila hadzal qauli jama'atu minas salaf wal khalaf wa huwa qaul Ibnu Mubarak wa Ahmad wa Ishaq. Nah, ini menguatkan ya tentang meninggalkan salat yang kemarin pembahasan. Wahaka Ishaq alaiha ijma' ahli ilmi. Ishaq ibn Rahawayh zahirnya menukil ijma'. Wa qala, nah, di atas ini ya, di atas pendapat yang tadi, bahwa tidak kafir tapi fasik kategorinya. Muhammad ibn Nasr al-Marwazi mengatakan jumhur ulama di atas hadis ini. Wa huwa qaulu jumhuri ahli hadis. Mayoritas para ulama hadis di atas pendapat ini, tidak kafir tapi fasik dia, mukmin fasikun, mukmin bi imani, fasikun bi kabiratihi. Wa dhahaba ta'ifatun minhum ila anna man taraka syai'an min al-arkanil islamil khamsi amadan annahu kafirun. Tapi ada sebagian di antara mereka, apabila salah satu dari rukun Islam itu ditinggalkan, maka dianggap apa? Kafir. Karena zakat bagian daripada rukun Islam, kemudian ditinggalkan, walaupun dia mengakui kewajibannya, tapi tidak mau. Maka sebagian berpendapat kalau itu disengaja, annahu kafirun, dianggap kafir itu. Tanya. Wa ruwiya dzalika an Sa'id bin Jubair wa Nafi' wal Hakam. Kemudian diriwayatkan juga dari Sa'id bin Jubair, Nafi', kemudian Imam Al-Hakam. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ya, Ibnu Hubaib dari kalangan Malikiyah, akhraja Daraqutni, Imam Daraqutni. Di antaranya dalilnya adalah qila ya Rasulullah al-hajju min kulli am. Ada pertanyaan sahabat, wahai Rasulullah, apakah ibadah haji itu wajib setiap tahun? Kata Rasul, lau qultu, seandainya aku katakan iya setiap tahun, la wajaba alaikum, pasti jadi wajib untuk kalian setiap tahun. Wa ma ataqtumuhu, padahal kalian tidak mampu untuk menunaikan. Walau taraktumuhu, sedangkan apabila kalian tinggalkan kewajiban itu setiap tahun tadi, kalau seandainya haji, la kafartum, kalian akan menjadi kafir. Oh ya, ini yang diangkat. Haji salah satu rukun Islam, sehingga tadi dikatakan apabila salah satu rukun Islam ditinggalkan, maka dianggap apa? Kafir. Ini berdasarkan dari sini. Ini usilah Masya Allah para ulama ya. An Ibnu Mas'ud, sekarang pendapat Ibnu Mas'ud, anna tarikaz zakati laisa bimuslimin. Ada nukilan dari Ibnu Mas'ud bahwa siapa yang meninggalkan zakat itu bukan seorang muslim. Ahmad, di salah satu riwayat Imam Ahmad, anna tarkas salati waz zakati kufrun dunas siyami wal haji, tanpa saum dan haji. Zakat disamakan dengan salat berarti hukumnya. Itu katanya. Yahya ibnu qala Ibnu Uyainah, Sufyan ibnu Uyainah, al-murji'atu sammau tarkal faraidi dhanban bimanzilati rukubil maharim. Laisa sawa. Murji'ah mereka menamai atau memberikan nama dosa, ya, tarkul faraid, meninggalkan kewajiban itu hanya sebatas dosa saja. Bimanzilati, seperti kedudukan rukubi, melakukan al-maharim, perkara haram saja. Walaysa sawa, tidak, walaysa, padahal tidak sama. Lianna rukubal maharimi muta'ammidan, karena melakukan haram dengan sengaja, min ghairi istihlalin, ya, melakukan perkara haram dengan sengaja tanpa menganggap haram itu perkara tersebut itu halal.
itu kategorinya tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tapi kategorinya maksiat. Wa tarkal faraidi, sedangkan meninggalkan fardu min ghairi jahlin, tanpa didasari karena ketidaktahuan atau bodoh tadi, la udrin, tidak juga udur, kufrun, maka itu dianggap kekufuran, kata Al-Imam Ibnu Uyainah, Sufyan ibn Uyainah. Wa bayanu dzalika fi amri iblisa wa ulama'il yahud alladziina aqarru bi ba'tsin nabi bilisanihim wala lam ya'malu bi syara'ihi. Penjelasan itu ada di penjelasan itu seputar apa? Iblis dan ulama-ulama Yahudi. Mereka mengakui kebenaran Rasulullah. Mereka mengakui kebenaran. Aqarru bi ba'tsin nabi, mereka mengakui diutusnya nabi dengan bilisanihim, ya, dengan lisan mereka, walam ya'malu bi syara'ihi, akan tetapi tidak mengamalkan syariatnya. Maka lisan itu tidak cukup. Masalah kedua. Apa tadi masalah yang pertama? Muraja dulu. Hah? Masalah yang pertama apa? Hah? Masalah yang pertama apa? Dihukumi kafir. Ya. Hal yukfaru amla. Masalah yang kedua, hal yuktalu amla. Dibunuh enggak? Orang yang menolak atau enggan menunaikan zakat itu dibunuh, ada sanksi enggak berupa pembunuhan atau enggak? Oleh pemimpin, ya, bukan fardiyah. Pendapat pertama masyhur dari kalangan Imam Ahmad dengan dalil umirtu an uqatilan nasa. Ya. Pendapat pertama ada apa? Dibunuh. Oleh siapa? Pemimpin. Dalilnya tadi umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita zakat. Zakat dimasukkan dalam qadari. Aku disuruh untuk memerangi manusia sampai ikrar 2 kalimat syahadat, menunaikan salat, membayar zakat. Masuk di kategori zakat situ. Ini menolak zakat. Berarti harus apa? Diperangi. Nah, itu. Siapa? Pemimpin. Al-hadis. Pendapat kedua, la yuqtal, tidak dibunuh. Tuh. Wa huwa qaulu Malikin wa Syafi'i, dan ini pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, salah satu riwayat Imam Ahmad juga. Tuh. Warwa al-Alkai, al-Imam al-Alkai dari jalur Mu'ammil qala haddatsana, dengan sanadnya Ura al-Islam wa qaiduddin salasatun alaihinna ususul Islam. Tiang ikatan keislaman, pondasi keislaman itu ada 3. Berdiri Islam itu di atasnya 2 kalimat syahadat, salat, kemudian apa? Wa shaum Ramadan. Man taraka minhunna wahidatan fa huwa biha kafir wa yahillu damuhu wa tajiduhu katsiran minhu. Wa tajiduhu katsiran mali lam yahujja fala yazalu bidzalika kafir wa la yahillu bidzalika damuhu. Wa tajiduhu katsiran mali wa la yuzakki fala yazalu bidzalika kafir wa la yahillu damuhu. Nah, pendapat yang kedua, tidak halal darahnya. Kategori sebagai apa? Fasik. Masalah ketiga, liman lam yaraqat lahu. Terutama di pendapat yang kedua yang dianggap lebih kuat karena dia kategorinya fasik kan. Berarti tidak dibunuh. Tahta masyiatillah. Hal yunakkalu bi akhdhi syai'in min malihi min az-zakah ma zakah. Apakah ada ta'zir, ada hukuman tambahan selain daripada penarikan zakat? Kohron tadi secara paksa oleh pemerintah. Ya. Di kitab Manhatul Alam dibahas di situ. Wa qad ruwiya fi khususil mas'alah hadis Bahz bin Hakim. Nah, ini biasa. Hadis Bahz bin Hakim dari ayahnya, kemudian dari kakeknya, yakni dari Abdullah bin Amr bin As. Qala Rasulullah SAW bersabda, fi kulli sa'imati iblin fi arba'ina bintu labun. Nah, ini di pembahasan zakat saimah ya. Kemudian la waman manaha, yang digaris bawahi. Waman manaha, siapa yang menolak, fa inna akhiduha, maka kami akan mengambilnya, kami akan menariknya zakat tersebut.
wa syatra malihi, dan setengah dari hartanya. Setengah dari harta. Bisa dipahami apa ya? Enggan untuk menunaikan zakat umpamanya saimah, ingon-ingon ya, zakat ternak ya, maka kewajiban zakat ternak yang yang sudah sampai nisab, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka ditarik secara paksa nominal atau zakat yang harus dikeluarkan, kemudian ditambah dengan apa? Berdasarkan hadis ini, setengah daripada hartanya. Hanya saja nanti ada dua pendapat. Harta yang mana dimaksud? Sebagian berpendapat harta yang berkaitan dengan zakat tersebut. Karena berkaitan berhubungan dengan zakat peternakan, maka setengah dari peternakannya ditarik paksa oleh siapa? Pemerintah, sebagai bentuk apa? Hukuman ta'zir. Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, hal ini berarti menunjukkan masalah zakat bukan hal yang sepele. Seperti tadi sholat, betapa besar hajat kebutuhan kita terutama terhadap ilmu berkenaan dengan ini. Ya Allahu taala ala wa a'lam. Ya. Baik, saya kira itu pembahasan di zakat sebagai bagian daripada rukun Islam. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi al-muslimin. Al-haqqu minallah, tentu kebaikan, kebenaran dari Allah, mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, kehilafan, kekurangan mutlak dari kekurangan, dan kealfaan pribadi dan wa minasyaiton dari syaitan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.